Jurnalis Cilik. Surat pembebasan saya dan jadi durak kita kan hebatnya terus sampai sudah sesuai itu tetap aja namanya. Padahal nona itu sebutan Iya, kan ya. bebas. Seandainya ada nama nonanya gitu ya. Lahirnya tahun berapa? Kalau buat ini di usia Menikmati sisa hidup. Yang paling ya sekali. tapi masih aktif kayak Masih kadang-kadang juga kadang-kadang lagu-lagu nasional, mereka yang lagu-lagu dari ex penjara itu gitu. Bu, katanya di usia muda ibu sering diundang ke Istana Cipanas ya, ya. sama Bapak Jadi Presiden. di Istana Cipanas itu ada 30 itu gadis itu pagar ayu gitu, termasuk ibu gitu. Nah kebetulan ibu ketahuan bisa nyanyi, jadi setiap Bung Karno datang harus nyanyi. Oh gitu. Itu gimana caranya bisa jadi pagar ayu itu? Apakah dipilih atau gimana Ya ya? dipilih, ibu bupati yang milih ibu. Oh, bupati. Kan yang mimpin juga bupati. Itu ada seleksinya tersendiri nggak? Enggak, itu begitu saja. Yang mau gitu ya. Enggak, bukan yang mau ya tunjuk aja oleh ibu. Nah siapa yang enggak berani, enggak malah berani melawan ke ibu bupatinya minta ya udah. Jadi Tapi ibu udah kerja waktu itu di dinas kebudayaan. oh, kerja di Dinas Kebudayaan. Sebagai penyanyi juga atau Enggak, apa? pegawai administrasi. Terus tiba-tiba ditunjuk buat jadi pagar ayu di istana. Sebelum di kebudayaan udah dikasih pagar ayunya di Hmm. istana. Kita ada 30 orang. Jadi Bung Karno itu memang lain dengan presiden-presiden sekarang ya. Dulu kalau tamu agung itu pertama-tama dibawa dulu ke tamu itu Jakarta dulu. Di situ dapat kesenian seluruh Indonesia yang top ya gitu ya. Nah dari situ dibawa ke Bogor, kesenian lagi di Bogor, ada debu, ada segala. Terus dibawa ke Cipanas. Nah di Istana Cipanas itulah Cianjuran, Capi Suling, di situlah. Dari Cipanas biasanya bawa ke Bandung, kesenian Jawa Barat, bangsa tari itu tari merak, kupu-kupu segala. Dari Bandung dibawa ke Solo biasanya, ke Jogja, ke ujungnya ke Bali. Bung Karno tuh gitu, Muter-muter ya. muter, terus dan mempersembahkan kesenian. Terus pulangnya juga mereka itu kalau Pak Bung Karno keluar negeri juga yang dibawa itu orang-orang top seni di Indonesia. Berarti selalu Kayak Titi memperkenalkan Puspa, seni ya. Idris Sardit, Tati Saleh, Sundanya gitu. Itu dibawa ke luar negeri itu. Jadi beliau itu memang bangga sekali dengan seni Indonesia. Bu, tapi kalau misalkan 30 pagar ayu yang ada di Istana Cipanas itu tugasnya biasanya ngapain Bu? Kalau ibu kan nyanyi. Biasanya gitu. itu bukan tugas ibu sebenarnya nyanyi mah. Jadi tugas pertama mah begitu datang kita kan 15 terima tamu gitu. Mereka masuk, udah itu membaur. Kita membantu. Mungkin ada tamu nggak ngerti ini makanan apa atau apa gitu lah. Oh, bantu kayak Ngejelasin gitu ya? gitu Kalau ya. ibu terus terang memang mengantar makanan sama minuman Bung Karno, khusus Bung Karno. Bung Karno. Hanya Bung Karno. Terus ada lagi teman khusus
Bu Hartini gitu dan lady-nya dari sana gitu. Itu makanan Bung Karno yang paling ibu inget apa sih Bu waktu sering ibu anterin tuh? Hanya beliau itu sukanya selalu minta itu hanya nasi dengan sayur lodeh, sate ayam yang pakai sambal kecap, telur rebus. Telur rebus itu hampir setiap hari kayak gitu. Nggak tahu, tapi itu kalau di Cipanas mintanya tuh maaf sebentar. Ya. Ibu udah nyanyi ya, belajar nyanyi. Tiba-tiba yang datang bukan Bung Karno, tapi Pak Juanda. Nah, karena Pak Juanda, ibu bilang sama kepala istana, boleh nggak saya nanti di luar dong, jangan di dalam dulu, bosen. Kalau di dalam kan menteri, kan udah tua-tua. Kalau di luar kan diplomat. Nah, mata kita mata anak-anak muda banget, baru belum 20 waktu itu kan. Jadi saya minta di luar. Boleh kata di luar gitu, di luar. Nah, tiba-tiba hujan deras. Nah, hujan deras, semua ngiuk. Terus ibu kan di sana banyak sekali itu kan pavilion di pavilion. Terus udah ya kena makan dulu yuk katanya. Waktu itu kena Dandim Cianjur. Terus saya bilang, katanya enaknya ada yang nyanyi nih. Terus semua teriak, Cenah nih tuh gitu. Udah nyanyi, tiba-tiba dari dalam istana dipanggil. Tuh kata kasihan Pak Juanda kesepian katanya. Karena hujan, ternyata longsor daerah Ciranjang. Jadi nggak bisa terus. Kasihan katanya, ditemenin yuk kalian ke sana katanya semua. Udah akhirnya kita semua ke sana. Terus semua bilang, Cina dia bisa nyanyi loh Pak gitu. Ya udah katanya, ayo nani. Kecapi suling udah ada di situ. Biasanya kecapi suling itu hanya suaranya aja. Kan di sana tuh ada juga pavilion ya, yang ada air panasnya segala itu di situ biasanya kecapi sulingnya hanya. Jadi ke dalam istana tuh hanya suaranya. Terus itu udah ada kecapi suling ada di situ. Loh, nanti kan bisa nyanyi, ayo nyanyi. Nah, ibu tuh waktu mau duduk udah kebiasaan ya, karena udah biasa nari, cara ngelipet kaki tuh, Pak Juanda tuh lihat, nanti bisa nari juga ya kata. Iya Pak, ya udah dari situ udah nari nyanyi. Nyanyi apa tuh? Inget klasik Sunda. Oh, klasik Sunda juga. Terus setelah Nah, Bung Karno itu katanya dulu pernah itu nonton Lutung Kasarung. Beliau itu nangis waktu Sunan Ambu nangis karena Guru Minda itu, Pangeran Guru Minda itu menjadi monyet. Karena dia kan harus turun ke dunia untuk ketemu Purbasari, jadi dia menjadi monyet. Nah di situ Bung Karno tuh udah selesai juga nggak mau pulang, jadi selalu minta lagu itu. Namanya Degung Budak Cerik. Degung Budak Cerik yang sering di request tuh ya. Bu, itu seberapa sering sih ibu disuruh nyanyi sama? Lah tiap pokoknya tiap beliau bawa tamu agung aja. Tiap bawa tamu tuh ya. Itu selama berapa tahun Bu? Dari tahun berapa sampai tahun berapa? Tahun 62 sampai 65. 65. Sejak 65 tuh nggak pernah ada apa-apa lagi kan. Nah terus kemudian berjalan sampai akhirnya ibu diundang sama PKI, betul nggak Bu? Untuk nyanyi. Itu dalam gimana ulang tahun PKI. Gini, dulu Bung Karno itu kan ada Nasakom. Nah, ada BPH yang juga Nasakom, kayak DPR gitu ya. Jadi lebih tinggi dari DPR ya, BPH itu Badan Pekerja Harian itu. Nasakom juga. Jadi kalau misalnya Nas yang sedang memegang itu seluruh acara bisa 17 Agustus atau apa, semua yang pegang Nas. Nah, waktu itu kalau dulu kan 20 Mei itu dirayakan besar-besaran kan. Nah, 20 Mei itu yang pegang sedang Kom. Nah, di situ ibu juga kan nyanyi nari segala di kabupaten. Dibilangnya Susna nih nyanyi dong untuk sama nari di tempat kita. Lah pertama saya penari di Dimas Kebudayaan. Kedua saya memang penyanyi penari. Dan waktu itu 65 kan PKI kan belum dinyatakan tidak boleh kan, masih bisa ada. Ya udah nyanyilah ibu nari. Udah. Nah kebetulan ibu tuh diajak pindah sama kakak ke Jakarta. Pindah ke Jakarta. Ya udah terjadi G30S. Itu bulan Juni. Jadi tuduhannya katanya ibu pindah ke Jakarta tuh ke Lubang Buaya, nyanyi, nari, nyungkil mata jenderal. Ya Allah. Itu jadi kan ibu pas ngisi. Nggak tahu dulu itu ya, saya nggak tahu dari mana
mulainya dan siapa yang mulainya itu bisa heboh seperti itu. Ibu berarti ngisi acara PKI-nya di Jakarta? Cianjur. Oh, di Cianjur. Di gedung pertemuan. Itu tahun 1965 ya? 65. Bulannya bulan Juni. Terus setahun kemudian kan PKI kan di Enggak, masih berapa bulan itu kan kemudian September terjadi. Nah, itu heboh. Ibu ditangkapnya di Jakarta? Di Cianjur. Oh, di Cianjur. Lagi lebaran. Lagi lebaran. Bulannya? Nah, sesudah itu kan heboh. Ibu sebenarnya mau pulang ke Cianjur untuk bilang saya tuh nggak tahu berbuat segala macam. Tapi tidak boleh. Kata kakak, sekarang bukan waktunya jantan itu, apalagi kamu anak gadis perempuan masih muda. Nggak, nanti dulu deh, nanti tunggu reda gitu. Nah, tiba-tiba 66 masih 65 itu ibu itu diminta kerja, dikirimin surat oleh Pak Atmoko, Letkol Atmoko di Takari. Takari itu direktur utama satunya Pak Suryo Sumarno, gitu. Padahal, nah Takari itu dipegangnya oleh Kodam, Kejaksaan Agung, sama veteran. Pak Suryo dari veteran. Nah, udah ibu kerja dulu di situ. Nah, dari kebudayaan udah ditinggal aja kan. Nah, tiba-tiba tahun 66 kakak itu pulang ke Cianjur. Sebenarnya bukan ke Cianjur, pulangnya tuh ke Bandung. Ada yang nikahin, mampir ke Cianjur, disangkanya ibu ada, disergap. Terus diancam kalau ibu tidak pulang, ayah dijadikan sandera. Pak Atmoko itu, Letkol Atmoko, Pak, terus beliau bilang, kenapa kok nggak bilang dari pertama kejadiannya? Lah takut kan ya, nggak enak untuk bilang. Udah akhirnya karena di bawah Kodam, kirim surat dari Kodam. Suratnya itu isinya ibu sendiri baca, sengaja baca nih suratnya isinya. Isinya itu minta bukti bahwa ibu itu terlibat, ya. Karena toh di sini juga kan yang megang Kodam kan tinggal nangkep, tinggal nggak dibales. Nah, gara-gara dibalas Jakarta berpikir, oh ini sih main-main, bercanda, kok surat resmi nggak dibales, gitu. Terus akhirnya ibu tuh menjadi sebegitu rupa ditahan, nggak boleh ke Cianjur akhirnya gara-gara itu dari Kodam. Udah, kau nggak boleh ke Cianjur, takut diapa-apain. Boleh bertahan di Jakarta nih ya. Nah, tapi tiba tahun 67 mulai dia suka pulang semalam gitu. Nah, 68 Pak Suryo nggak tahu. Gimana tuh? Tapi ibu udah mulai seperti orang sakit jiwa ya. Karena kalau malam tuh kalau udah bangun tuh nggak bisa tidur lagi. Akhirnya didampingin oleh sahabatnya Pak Suryo, psikiater, dokter Kando. Terus dokter Kando nanya, Pak Suryo tahu nggak? Enggak, ya udahlah, biar aja gitu. Saya aja yang tahu. Nah, tiba-tiba tahun 68 itu Pak Suryo, ibu tuh baru tahu ya sesudah ibu di dalam penjara, katanya 68 itu ada kejadian di Blitar. Katanya, nggak tahu ya ibu ya waktu itu. Hanya gara-gara itu, nah waktu itu ibu sudah aktif lagi di Jakarta nyanyi, ngajar nyanyi di Bagan Kesenian Sunda Mahasiswa. Yang diajar istri si Jenderal Awaludin, Jenderal Gubat. Terus tiba-tiba rupanya heboh peristiwa itu. Pak Suryo ada yang nanya, ya Pak Suryo manggil ibu, Nani, Bapak ada yang nanya, oh itu siapa? Ibu cerita, oh pantesan kalau itu sama Chan itu dokter Chan Hadi itu dokter. Iya Pak, ya udah, kau minta surat bebas G30S dari Koramil, minta dikasih, oh nggak ada apa-apa. Nah, kalau ditahannya itu tidur, pulang lebaran ditangkap. Pulang lebaran di tahun berapa itu Bu? 68. 68. 23 Desember tahun 68. Lagi tidur. Didatengin sama CPM. Jadi digedor-gedor, ibu teriak, siapa itu CPM? Lu kok CPM? Begitu buka pintu udah langsung 2 laras panjang disodorin. Terus di belakang 3 orang lagi CPM. Sebenarnya dari Istana Cipanas. Nanyanya lagi, iya.
ikut saya. Mana suratnya? Terus ibu nanya sama jaksanya, kenapa surat kami nggak dibalas? Kami kan tuduhannya lari kan? Saya kan ya balik, kita balas surat, saya kan alamatnya juga jelas di mana, yaitu ternyata mereka itu justru takut, kayak ngintip-ngintip gitu, maling. Terus soalnya katanya waktu surat itu datang dan di Cianjur itu istrinya anak istana, katanya anak buah saya, jadi nggak berani. Kalau niat bener kan kenapa mesti takut gitu. Terus Dan memang saya tuh tidak ada bukti apa-apa, bukti saya itu hanya bener saya nyanyi itu aja. Bu, terus Pernah nyanyi sama ibu tuh dijadiin saksi. ada berapa puluh, ingat gak ada berapa? Nggak pernah lihat ibu, nggak pernah ketemu. Ibu kan nah ibu itu disimpannya di kamar. Ya, nah cuma ya satu hal, ibu terima kasih pada Tuhan. Sebelumnya ini ada seorang pejabat yang bilang, Dek Nani jangan mau ditangkap sendirian. Jadi ibu minta sama ayah. Jadi ibu sama ayah. Ayah ibu. Sama ayah. Terus jadi ayah melihat sendiri ibu bagaimana diperiksa dari setengah 10 malam sampai jam 3 pagi. Itu siapa? R. Sujono namanya ya, yang nangkap ibu tuh letnan 1. Kalau malah itu duel tuh kaki meja ditendang. Kan kalau ditanya malam 17.30 selalu kan yang ditanya 30 September ada di mana? Karena tuduhannya kan nyelet segala macam, sebelah tidur, nggak mungkin gitu. Jadi semua yang ini mau dia aja ya, semuanya nggak mungkin dia nendang itu meja. Padahal ini ya keterangannya tidur tapi dia nggak percaya gitu ya. Nggak percaya. Itu katanya ditahan selama 7 tahun, benar gak Bu? Iya. Di situ ibu kurang lebih, nah sesudah kurang lebih setengah bulan, jaksanya bilang, Sus Nani kami ini malu sebenarnya sama Sus Nani. Ini merasa berdosa karena andai kata kami tidak ada terlalu bangga bisa menangkap Sus Nani itu bisa pulang sekarang juga dari sini. Tapi karena terlalu bangga merasa menangkap kakap, langsung ditangkap langsung lapor ke Jakarta, jadi udah nggak bisa apa-apa lagi. Udah ikan masuk bubuk. Tapi sebenarnya mereka tuh tahu kalau itu salah tangkap gitu ya. Sesudah beberapa hari kan memang ada bukti apa-apa. Iya, sesudah 2 minggu itu bukti ya. Anggota atau apa. Buktinya hanya nyanyi itu aja. Iya. Makanya jaksanya bilang, waktu Sus Nani kami tangkap itu bayangan kami, karena Sus Nani itu nyeliat di lab, nyungkil mata, katanya pasti orangnya tinggi gede, kukunya itu panjang-panjang, giginya tonggos. Gila deh. Ya begitu. Jadi mereka merasa bersalah sih sebenarnya, tapi ya udah terlanjur. Iya, tapi karena udah terlanjur digembar-gemborkan, udah ketangkep nih yang kakap-kakap, jadi ibu udah dilaporin ke Jakarta. Terpaksa. Udah lapor ke Jakarta. Kalau udah lapor ke Jakarta udah nggak bisa. Kalau waktu itu mereka nggak lapor dulu, hanya nyelesain di Cianjur, bisa pulang. Nah, selama 7 tahun menjalani kehidupan di penjara tuh seperti apa sih Bu? Suka dan dukanya gitu. Yang paling ibu ingat? Sukanya ada walaupun dalam penjara ya. Kadang-kala ya ibu namanya masih muda, nakal ya. Kadang-kala kalau udah nggak mau dikunci, mau digembok, terus kepala bloknya kan, saya kalau bagaimana pesek ya, nyebutnya pesek kan, saya ayo dikunci, nggak mau, ya udah nanti kunci sendiri ya. Iya, jadi nanti dia pergi, kan kita juga pikir kasihan dia dan sama petugas ketahuan, udah kunci sendiri gitu. Terus atau kadang-kala kan kita antara blok nggak boleh kan, kadang-kala ibu main ke blok mana, nah itu paling suka ibu tuh deket sekali, ajaib ya, ibu tuh tuduhannya pacaran sama Aidit pada ketemu. Boro-boro pacaran, ibu tuh tidak sengaja ketemu Pak Aidit itu waktu dasawarsa Asia Afrika. Kami 10 orang tenaga khusus dari anak-anak istana itu harus mendampingi tamu di Taman Cibodas. Nah, Pak Aidit datang dengan Pak Ali Sastramijoyo waktu itu membawa tamu. Ya di situ itu ibu membantu para pelayan itu yang ngurus itu. Dan sampai itu ibu sesali sampai hari ini apa ya?
Pak Edi tuh bilang, terima kasih ya Nak, ini saya kasih kartu nama kalau kau perlu ke Jakarta, ini kartu nama. Itu kenapa hilang itu, karena kalau ada sekarang ini kan harta mahal ya. Iya benar kartunya. Itu nah yang ajaibnya ibu tuh dituduh katanya rumah ibu, ayah itu kan jual rumah, beli rumah pinggir jalan dibeliin Aidi. Ya ampun. Terus tahu-tahu ibu waktu masuk dalam penjara satu kamar sama justru mertuanya Aidit. Oh. Terus? Nah itu ibu tuh sempat di dalam penjara itu udah jadi kepala blok segala macam. Tapi juga ibu tuh ini apa namanya, imam sholat. Nah, orang yang pertama di seluruh Indonesia hatam Al-Quran nomor 1 ibu. Wow. Ibu 7 kali. Tahun berapa itu pertama kali itu di? Tahun 68, 69 lah tamat ya. 69. Itu di penjara pas itu? Penjara. Di penjara. Wow. Hatam terus Al-Quran. Sampai dapat hadiah Al-Quran. Di sana kalau dukanya Bu, di sana sering nggak sih tahanan-tahanan politik ini? Yang paling jelek ya dulu itu ya, waktu baru masuk itu kalau ada yang salah satu yang di sel semua. Semua ya. Di Kesalahan. Hah? di Di sel semua. Salah satu orang di Satu selnya sel. semua. Oh. Nah tapi belakangan dari tahun 70 nggak lagi, kalau salah satu orang ya satu orang itu aja. Tapi sering dapat kekerasan nggak sih, kayak pukul gitu di sana? Nah ibu tuh alhamdulillah ya, begitu ditangkap malamnya, besoknya ibu almarhumah itu merasa seperti dolos katanya pulang tuh. Tapi pulang pikir, lah kalau saya begini katanya si Nani nggak akan ada yang bisa nolong. Langsung beliau ke Jakarta ke Pak Suryo. Pak Suryo juga kaget, kok bisa kata, kan itu dapat surat bebas ke-30 itu langsung diambil yang surat bebas ke-30 oleh mereka. Terus Pak Suryo langsung kirim surat yang isinya menyatakan ibu itu bukan anggota terlarang, tidak pernah terlibat G30S. Ada baiknya, ada jeleknya. Baiknya, si jaksanya bilang, Susnani itu tidak ada bukti apa-apa. Saya yakin tidak akan pernah ada yang berani nyentuh Susnani. Karena Susnani pasti bakal ketemu lagi sama Jenderal Suryo Sumarmo. Emang iya dong, gak ada bukti apa-apa ya kan. Nah tapi jeleknya, kemudian yang kotor-kotor itu, yang hatinya kotor bilangnya apa? Nggak mungkin seorang jenderal ngebelain hanya sekretarisnya seperti ini kalau tidak pernah tidur atau duit. Kotor itu. Itu yang buat saya nggak mau nikah. Oh itu yang jadi Sakit, trauma. sakit Sakit hati juga ya. Ya sakit hati banget dah. Itu kalau ibu kan aman nih ya, karena kan dapat ada surat dari Pak Suryo itu. Tapi kalau tahanan-tahanan Nah itu ibu tuh, ruangan ibu itu di sini tempat tidur ibu, terhatta hanya hardboard, di sini tempat penyiksaan. Tapi untungnya nggak pernah ada perempuan waktu itu. Yang disiksa hanya laki. Tapi itu pun sesudah 2 minggu ibu bilang sama jaksanya, Pak Jaksa mau nyiksa orang terserah deh, bukan urusan saya. Tapi tolong dong jangan di kamar ini, saya nggak tahan. Tapi ternyata karena sejak sudah 2 minggu itu nggak pernah ada penyiksaan lagi. Oh berarti 2 minggu itu ibu benar-benar kamarnya itu sampingan sama tempat ruang penyiksaan ya Bu? Itu gimana tuh Bu? Ya paling ibu gemetar perlu kaki ayah. Terus nanti ayah bangun, terus duduk melihat penyiksaan. Nah sesudah penyiksaan itu nggak ada, ganti yang nemuin ibu. Nah kemudian ibu tuh dari Cianjur dibawa seminggu Cianjur, sebulan Cianjur, bawa ke CPM Bogor yang depan istana itu. Nah, tapi jaksanya bilang, Susnani lebih aman dengan ibu, kan kalau ayah masih apa kali paksa pisah. Jadi sama ibu dibawa ke CPM Bogor, dari CPM Bogor dibawa ke CPM Guntur. Wah di Guntur hebat. Begitu masuk ruangan itu 2 orang overstay, yang ingat ibu cuma overstay Sutomo, 3 orang overstay sama Mayor Jenderal Sarjono, yang terakhir udah jenderal jadi ini punya apa dan Pampres.
Itu SPM Guntur yang di Jakarta. Iya, si Pem Guntur. Yang Jakarta, iya Pasar Rumput. Oh itu tahun berapa dipindahin ke situ? Masih 69. Masih 69. Terus selama berapa lama di SPM Guntur itu? Seminggu. Seminggu. Ya, enggak sampai seminggu sih. Di bawah Sabtu, terus dibawa masuk penjara hari Rabu. Nah, yang paling terakhir waktu ibu di Bogor itulah seluruh keluarga buta, di mana ibu nggak tahu, nggak ada yang nggak mau bilang di mana ibu. Buta maksudnya gimana? Nggak dikasih tahu di mana ibu. Baru mereka kasih tahu ibu di mana, sudah Selasa anak ibu mau masuk penjara. Jadi ibu ketemu ayah hari Selasa. Di situ tuh. Dan lucunya ibu tuh kan Pak Atmoko juga ditangkap karena orangnya Soekarno. Ibu tuh masuk ke kamar bekasnya Pak Atmoko. Ya itu. Tiba-tiba Selasa pagi dikasih tahu ayah datang. Udah kita. Nah itu yang jaga tuh itu ya banyak. Gitu. Ibu nangis di kaki ayah, ibu nangis di pangkuan ayah. Bubar itu nggak ada CPM. Nggak ada yang tega. Itu kalau kan awalnya di Cianjur, terus dipindahin ke SPM Bogor depan istana, terus dipindahin ke SPM Guntur. Itu tujuannya tuh apa sih? Ya nggak tahu, tanya mereka. Cuma dibawa-bawa doang gitu. Sampai akhirnya balik lagi ke Cianjur. Balik ke Bukit Duri. Oh, kan Bukit Duri. Iya kan masuknya Bukit Duri. 7 tahunnya di Bukit Duri. Bukit Duri Jaksel. Iya. SPM Bukit Duri namanya. Bukan CPM, penjara Bukit Duri. Ini yang ibu sedang tuntut. Mohon pada pemerintah dibuat situs. Kenapa kalau Pondok Rangon bisa ada situs? Kita nggak usah itu megah, itu nggak, kecil aja. Di sini dulu penjara perempuan, Bukit Lembaga Permasyarakatan Perempuan gitu. Hanya itu aja. Sampai sekarang belum berhasil. Dekat rumah saya itu, saya malah baru tahu. Ya, yang sekarang pertokoan. Iya. Oh, itu berarti 7 tahunnya di situ. Berarti situ. dari si PM Guntur ke situ, berarti selama 7 Jadi, tahun. 29 Januari ibu tuh masuk situ. Emang karena udah nggak bisa makan ibu. Sakit Ya. lambung atau gimana ya? Lambung. Oh, lambung. Jadi dikeluarin gitu aja gara-gara sakit gitu. Jadi ditangkap begitu aja, dikeluarin begitu Iya, aja. Jadi maksudnya nggak ada alasan nggak yang ada jelas hukum, gitu ya. pokoknya nggak ada hukum di Indonesia. Tanpa diadilkan gitu Nggak ya. ada hukum di Indonesia. Tapi selama menjalani kehidupan di penjara perempuan Bukit Duri ini ada penyiksaan juga gak, Bu? Banyak. Ibu mengalami? Enggak. Ibu mah enggak ada. Nggak disentuh ya. Tapi kalau teman-teman ibu yang Iya. lain ya, itu Makanya ibu sudah Hmm. pernah nanya sama Letnan Cok Peters dari Polstrad ya, yang pernah periksa ibu tanya, Pak, kenapa sih kalau perempuan itu harus ditelanjangin? Terus dia bilang, karena mereka itu ada capnya, ada stempel kalau arit katanya. Oh. Terus balik deh, ada stempel. Tapi kenapa sih kan perempuan itu kan Indonesia ini punya kowat, punya kowal, punya wara, punya polwan. Kenapa enggak perempuan yang menelanjangi? Jadi enggak menyakitkan. Dia jawab. Tapi mereka ini cuma ditelanjangin untuk diperiksa. Disundut kadang-kala. Terus tapi dijadikan budak seks juga di Nggak sana. tahu kalau itu. Oh, nggak tahu. Katanya sih ada. Tapi mereka ini yang disiksa ini yang melakukan kesalahan atau biasanya penyiksaan itu Enggak ngerti ibu itu. Kalau ibu aja seperti ini, ibu nggak bisa menghakimi ya orang lain apa. Ibu kan nggak pernah kenal mereka satupun. Saya nggak bisa menghakimi, mengatakan si A salah, si B salah. Nggak saling berhubungan. Enggak. Dan saya juga memang sengaja nggak pernah ngobrol mengenai kasus di dalam penjara itu. Saya hanya bilang kalian satu nasib dengan saya di sini sebagai tahanan, titik. Dan mereka ada petugas penjaga sebagai petugas, titik. Jadi saya nggak mau punya utang baik sama pemerintah maupun sama mereka. Jadi makanya insya Allah saya dunia mau betul-betul kemanapun juga saya nggak punya utang. Nggak pernah mengkhianati siapapun. Pokoknya biar merasakan diri ibu sendiri yang tahu. Ya gitu aja. Nggak bercerita sama yang lain.
Bu. Nggak mau. Terus kemudian setelah bebas dari penjara perempuan Bukit Duri, Nah, ibu itu menutup diri. menutup diri gimana tuh? Iya, menutup diri, nggak mau ketemu siapa-siapa. Hmm. Jadi hanya ibu tuh kemudian berjuang sebegitu rupa, kursus kecantikan segala macam. Pokoknya begitu bebas penuh, ibu tuh nomor 1 menghadap Pak Surya Sumarno. Oh, menghadap Pak Suryo lagi. Terus bapak sebenarnya nyuruh kerja lagi di kantornya, ibu nggak mau. Karena apa? Gara-gara ibu itu, beliau itu 3 kali dipanggil CPN dengan ancaman, kan beliau itu masih gaji ibu 1 tahun. Selama masih gaji ibu Nani, Sus Nani, bapak akan masukin penjara. Akhirnya ibu dikirimnya surat pemecatan dengan tidak hormat. Nah, jadi beliau berhenti deh. Nah, udah sebegitu rupa, masa saya masih punya muka untuk kerja lagi di beliau? Iya. Nggak punya lah. Ya. Nah, tapi sesudah ibu berusaha kerja sana sini, tidak, itu akhirnya beliau bilang, udah kau makan, tidak makan ikut bapak. Itu akhirnya saya dampingin Marini Surya Oh, Sumarno. Bu Marini. Oh, mulai itu ya. Nah, Bu terus? Marini pas nikah sama Idris Sardi. Jadi saya itu tertutup dengan semua ekstrakul. Saya 17 tahun mendampingi Idris Sardi dan Marini. Oh, dari Sampai 99. Nah, saya berhenti karena mereka cerai. Tapi saya masih dengan Bu Marini, tapi tidak berbentuk kerja, tapi saudara. Sampai hari ini masih tetap saudara dengan mereka. Saya sering nginep di tempat Shalomita gitu. Bu, tapi setelah keluar. Nah, sesudah keluar itu, sesudah 99 kan reformasi. Nah, sesudah reformasi itu saya dekat sekali dengan dokter yang dalam penjara, kan tentara. Nah, saya karena sakit hati di fitnahnya macam-macam, jadi saya dokter pun nggak ganti, tetap dokter tentara yang dalam penjara. Saya nanya sama dia, dok, ini gimana saya? Tunggu katanya, belum tahu politik mau kemana. Nah, begitu Gus Dur jadi presiden, udah kau boleh bergerak. Komnas HAM. Nah, Komnas HAM bagus sekali, itunya responsnya. Langsung kirim surat ke Seknek, nggak dibalas. Terus kan Bakosranas dibubarkan sama Gus Dur, kirim surat ke malah ke Bakosranas dibubarkan, kirim surat ke Seknek, nggak dibalas juga. Nah, tahun 2000 kebetulan Shalomita nikah, rapat, ada Mas Yapto. Ibu bilang, ya, barangnya kan masih wajib lapor. Gila katanya. Wajib lapor katanya. Iya. Nah, wajib lapor itu dimulainya gara-gara peristiwa Priuk. Oktober 84. Amir Vicky. Jadi orang lain yang berbuat ya, kita yang wajib lapor. Wajib lapornya itu ke kelurahan Ke kelurahan sama kecamatan. Seberapa kali? Sebulan sekali ke kelurahan, 3 bulan sekali kecamatan. Itu berarti salah satu diskriminasi yang Ibu alami ketika keluar dari penjara itu ya Bu ya. Katanya KTP Ibu. Nah, bebas penuh. Bebas penuhnya itu tahun 76. Nah, Disumpah. Nah, dalam sumpahnya kita tidak boleh nuntut di atas segel. Nah, terus karena ibu itu penasaran nanya sama kepala bagian umumnya, Pak Situmeang SH, Pak, ini saya gimana? Kau tuh mau ke ujung dunia juga boleh. Ternyata bohong. Baru-baru ke ujung dunia, KTP ditandain. Kan 78 KTP tandain ET. ada kodenya. Nanti tak tunjukin. Ditandain ET. Terus tahu-tahu wajib lapor lagi. Nah, makanya tahun 2000 itu ngurus lah. Ya, terus siapa tuh bilang, udah deh urus deh Mbak, ke LBH, udah ke LBH waktu itu. Langsung diurus ke kecamatan yang mendampingin Ibu Pak Sumami Harja sama Mas Taufik Basari. Jawabannya, tidak ada dasar hukumnya wajib lapor. Jengkel tuh kan Pak Suma.
langsung kirim surat resmi bahwa saya domisili LBH, tidaklah wajib lapor lagi. Udah nggak diganggu lagi. Nah, terus tahu kemudian bahwa saya ini tidak akan dapat KTP seumur hidup. Nah itu. Berjuanglah melalui pengadilan PT UN, didampingi Mas Taufik Basari, menang. Yang lucu sidang KTP itu hakimnya sampai ketawa geli pertama. Saya pikir ini kasus cuman KTP aja, tapi ternyata kok ruwet banget itu. Tiap pengacara bawa undang-undang segini setumpukan. Ya ampun. Itu Nah, tahun berapa berarti dapat? Menang 2003. 2003. Mereka banding 2004 menang di PT Tun. Terus 2008 baru menang dari Mahkamah Agung. Dengan putusan hari itu tidak terlibat G30S, bukan organisasi terlarang, tidak bersalah karena tidak pernah dimajukan ke pengadilan. Nah, dengan modal itu majulah lagi saya ke pengadilan untuk rehabilitasi nama. Mulai 28 Oktober tahun 2011. Baru ya. Membawa saksi dan saksi ahli 8, bukti-bukti 52 berkas. Pemerintah tidak punya bukti, tidak punya saksi, keputusannya tidak berwenang. Lain dengan berkas orang lain. Ternyata kalau teman-teman kan pada pulangnya kan yang sekaligus itu kan ya, karena Carter kan. Nah, kalau mereka itu tahanan penuh kembali ke masyarakat. Kalau ibu tahanan penuh bebas penuh. Nah, dengan dasar itu ibu PK ke pengadilan tetap gitu. Terakhir ibu berjuang tahun 2000-an, berjuang ke Komnas HAM, disuruh ke Ombudsman. Nah, Ombudsman bagus sekali. Sampai ketuanya sendiri datang ke KSP, ke istana. Tapi KSP dihilang. Nah, itulah makanya ibu kemarin bilang ke Mas Taufik Basari, Kepres 17 itu Bu Jokowi buat saya merugikan. Karena menurut KSP, menurut istana, Ibu Nani kan sedang diselesaikan oleh Kepres 17. Tapi kita tidak dapat apa-apa. Jadi Ombudsman bilang sudah diselesaikan, padahal nggak selesai sampai hari ini. Itulah. Selain dapat diskriminasi, kesulitan dalam mengurus, Nggak boleh ke luar negeri. nggak boleh keluar negeri, terus apalagi Bu yang bikin susah banget nih gara-gara diskriminasi ini gitu, yang ibu alami gitu. Ya ibu alami ya itu aja. Kenapa? Pokoknya kalau nggak boleh, kalau sekarang udah boleh kan? Boleh, tahun akhirnya tidak berwenang. Bu kalau Apa? Harapan sama Tuhan aja deh. Udah selesai. Bu. udah kecewa ya? Soalnya udah mau kemana lagi? Iya. Udah mentok. Iya Ini benar. udah tua. Kenapa? Ini usia juga udah tua, mau mana lagi? Udah. Sekarang mah nikmatin aja sisa hidup. Semoga tetap masih bermanfaat, itu aja. Dan saya meninggal husnul khotimah, itu aja. Ini berarti ibu sibuknya sekarang masih ngajar gak? Enggak, Enggak, di rumah aja berarti ini. di rumah. Di rumah. Paling ya hubungan tetangga baik sekali sih, baik sekali. Semuanya tahu siapa saya dan semuanya baik. Sehat-sehat ibu. Menarik banget. Perjalanan. Boleh? Ibu ada juga foto-foto mau dilihat. Mau Bu. Yang lagi narinya ada, Bu. Ibu album ibu yang dulu itu semuanya diambil. Album diambil, semuanya diambil. Cantik mudanya ya. Pagar ayu. Pagar ayu. Istana lagi. Pagar beton gua. Apa mau lewat? Ini nih, kerjaan-kerjaan ini bukan show-show ini. Iya. Mana Cianjur. Ini tahu nggak nih? Yang itu seluruh pengacara ini yang suruh main. Ini Mas Taufik Basari, Iya. Mas Mayong, Ricky Gunawan. Nanti tak kasih sampai itu satu videonya ya. Ih, boleh, Bu. Ini buat edukasi anak-anak yang menarik, Bu. Sejarah, iya, buat mengedukasi anak-anaknya Iya, sekarang. betul. Sejarah. Memberitahu mereka ya. Iya, Ibu. Ini KTP ibu yang pakai ET Ini ini. dulu ya. Dulu KTP-nya
Kembangnya Saya baru tahu. kembangnya panjang banget. Ibu boleh megang KTP-nya gak Bu sambil Oh, itu. Oh, ini tahu nggak? Udah kayak ibu kan dulu tuduhannya bisa ke sana sini itu pasti kedengaran tidur ada Macendra mana. Nah, sekarang sesudah ibu dengan KTP ET ini ibu ke istana juga bisa. Lah tampang ibu kan nggak tampang kriminal. Iya. Mereka lihat muka ibu. izin Surat pegang Bu. pembebasan. Let call. Susah bacanya. Rahmat kan Pak Rahmat Itu ya. apa surat pembebasan ya, Bu? Bebas Pak. 3 Kan di belakangnya kan namanya NN Nani Nurani. Jadi Iya. nonanya itu terus sampai sekarang. Oke. Keblik namanya kelurahan. Tahu ya. Tapi pernah ngomong gak sih ini nama saya bukan Nona gitu. Diperbaiki. Udah, tapi sekarang udah kelihatan nih. Ada Bu ya? fotonya loh. Aduh. Oh iya, madep sini. Ibu yang mana tuh, Bu? Nih. Oh, pakai kondean ya. Iya waktu itu udah 17 Agustus nih. Terus Ini ibu. Fotografer siapa tuh ya? ini lagi ada acara apa ini? Ini ibu 17 Agustus. 17 Agustus. Bukan. Tahanan. Tahanan. Satu pun nggak ada yang saya kenal. Dari 30 pagar ayu yang di Istana Cipanas. Nggak ada, ditangkap cuman ibu. Ibu doang. Ya yang nyanyi cuma ibu. Lah gara-gara ibu nyanyi dong, mendingan gak nyanyi ya? Mana tahu. Iya. Kalau ibu tahu bakal begitu ya nggak nyanyi dong. Mendingan gak nyanyi. Kayak hari ini nyanyi dapat duit. Nah iya baru-baru dapat duit. Terus kan ibu mah kan nggak pernah dibayar. Mereka bilang ya karena politik kan katanya. Oh, gara-gara Susah. itu ya. Nah ibu bikin acara di dalam penjara juga. Ini perempuan semua loh. Iya, iya. Acaranya acara apa ini, Bu? Ini Purnama Alam. Opera Pentas opera opera ya. Sunda. Berarti diizinin Yang sama mana, Ibu? Kalapas ya, Bu ya? Ini Ibu nih. Nih ibu. Oh. Berarti ibu asli Cianjur sana, Bu. Iya Karena Jenderal Lukas dong, Bu ya. tahu. Jenderal Kenal. Ini saya sebelum ditangkap. Oh itu. Yang mana, Bu? Ini. Jakarta ini di rumahnya wali kota Jakarta Oh, ini. pusat. Tapi pas di Sumarno. pas di Jajang penjara, Jayat Maja. Aja jangan mati ya. Bu, pas di penjara Bukit Duri, ibu sama ibu orang. Ibu kan punya grup ya, ntar ya. Ini yang baru ya, udah warna putih masalahnya nih. Bekelir. Udah berwarna, udah Nah, berwarna. nih ibu dengan ibu-ibu Banoja Binangkit. Ibu mana? Ini ibu yang merah ya? Yang merah. Ibu. Si Dialita yang pegang Dialita. Dia juga Banoja Binangkit.